2 hari menjelang perayaan Natal dan memasuki periode libur panjang, kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, jalur utama Trans Jawa masih lancar, baik itu dari arah Jakarta maupun menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga jam 7 malam, belum ada lonjakan kendaraan di gerbang tol Cikatama, meski pergerakan masyarakat mulai terlihat meningkat. Total kendaraan yang keluar arah Palimanan mencapai 24.000 lebih, sementara 15.000 lebih kendaraan masuk ke arah Jakarta. Arus lalu lintas jalur arteri Karawang arah Jawa Tengah mulai padat pada Selasa malam yang didominasi pemudik sepeda motor. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas mengantisipasi kepadatan di beberapa titik macet seperti sekitar Terminal Kelari. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus mudik Nataru, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat, dan Jihan Jufri di gerbang tol Cikatama. Kita ke Adi terlebih dahulu. Adi, selamat malam. Seperti apa antisipasi kepadatan di jalur arteri Karawang pada malam hari ini? Valentina Sitorus dan juga saudara, sejumlah rekayasa lalu lintas dan pengaturan arus lalu lintas di jalur arteri telah disiapkan oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan pemudik khususnya yang melintasi jalur arteri Karawang. Ada beberapa pos yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari Satlantas Polres Karawang yang diisi oleh sejumlah personil mulai dari kepolisian, kemudian Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Selain itu, ada beberapa upaya jika nantinya peningkatan jumlah kendaraan di jalur arteri ini mengalami peningkatan cukup drastis. Seperti pada malam ini, peningkatan sudah mulai tampak terlihat sehingga terjadi kepadatan di sejumlah lokasi, mulai dari tempat yang melaporkan adalah di sekitar Jalan Raya Kelari, tepatnya sekitar terminal. Ini terjadi kepadatan yang cukup panjang, tepatnya mulai dari Simpang Konde hingga wilayah simpang tol Karawang Timur. Nah, mengantisipasi terus melonjaknya peningkatan jumlah kendaraan, ada sejumlah upaya atau rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh pihak kepolisian. Salah satunya menutup sejumlah U-turn yang biasanya dibuka atau putaran arah, ini untuk sementara akan ditutup hingga kondisi arus lalu lintas benar-benar lancar melintasi jalur arteri Karawang. Selain itu, penempatan personil di sejumlah titik rawan macet seperti di kawasan persimpangan Cipendei, kemudian juga persimpangan Karawang Timur, dan juga wilayah Kosambi atau pasar tradisional. Titik-titik tersebut menjadi salah satu perhatian dari pihak kepolisian, mengingat setiap kali ada peningkatan jumlah kendaraan, lokasi ini menjadi titik kepadatan yang terjadi akibat dari adanya lonjakan peningkatan jumlah kendaraan. Selain itu, di wilayah Kosambi ini terdapat beberapa titik gang yang mengakses langsung ke sejumlah pemukiman warga padat penduduk, sehingga lokasi ini juga menjadi salah satu perhatian dengan menempatkan sejumlah personilnya, agar kemudian ketika terjadi lonjakan arus kendaraan, polisi kemudian turun dan mengatur arus lintas dengan melakukan penyekatan atau kanalisasi. Selain itu, ada juga pengaturan bagi kendaraan berat yang saat ini sejak awal dilakukannya pembatasan kendaraan sudah ada larangan masuk ke dalam tol. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian kepolisian Satlantas Polres Karawang juga adalah adanya kendaraan berat yang melintasi jalur arteri Karawang. Jika kondisi cukup padat, pihak kepolisian akan melakukan sejumlah pengaturan bagi kendaraan berat dan memprioritaskan para pemudik untuk melintas, khususnya dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon, Jawa Barat maupun ke arah Jawa Tengah. Valentina. Ya, peningkatan jumlah kendaraan mulai terasa di sekitaran Karawang, Jawa Barat. Lalu bagaimana dengan peningkatan kendaraan jumlahnya di gerbang tol Cikampek Utama? Kita langsung saja ke Jihan Jufri. Jihan, jadi bagaimana kondisi arus kendaraan keluar Jakarta dan arah sebaliknya malam ini? Apakah masih lancar?
Ya, Valen dan juga saudara, untuk kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama di kedua arahnya ini terpantau lancar. Ini sudah memasuki H-2 daripada Hari Raya Natal dan juga memasuki periode Tahun Baru, namun kondisi arus lalu lintas di kedua arahnya baik dari Jakarta menuju ke wilayah timur dari tol Trans Jawa kondisinya lancar, dan begitu pula arah yang menuju ke Jakarta atau arah ke barat begitu ya, ini sudah H-2. Dan namun tadi kami sempat konfirmasi ke PT Jasa Marga, yakni memang bila dibandingkan dengan hari-hari normal ini sudah ada peningkatan, yakni kalau dihitung dari H-7 sampai dengan H-3 peningkatannya ini ada di angka sekitar 26%, yakni ada sekitar 143 kendaraan yang melintas. Sedangkan kalau terhitung dari hari ini saja, memang hingga sekitar pukul 8 tadi ada sekitar 25.000 kendaraan yang sudah melintasi ruas tol Cikampek Utama untuk menuju ke wilayah timur Trans Jawa, yakni ke wilayah-wilayah seperti di Jawa Timur, lalu Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Memang hari ini sudah diberlakukan diskon tarif tol. Diskon tarif tol sudah diberlakukan sejak hari kemarin, yakni tanggal 22 hingga tanggal 23 hari ini menjelang hari Natal begitu ya, dan nantinya akan diterapkan lagi di tanggal 31 Desember jelang hari raya, maksud saya jelang Tahun Baru. Kami pantau kondisi masih lengang, masih lancar, dan memang kami masih menantikan kapan nantinya puncak akan terjadi. Kalau prediksinya memang di tanggal 24 Desember, dan sudah ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh PT Jasa Marga bekerja sama dengan pihak kepolisian, yakni salah satunya ini untuk menerapkan kontraflow apabila terjadi kepadatan ataupun meningkatnya volume kendaraan. Selain itu dari petugas yakni juga akan ditempatkan di sejumlah titik-titik rawan macet, yakni seperti menuju ke rest area, lalu juga di gerbang tol untuk mengurai kepadatan apabila terjadi, dan juga di sejumlah bottleneck. Sementara informasinya itu, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dari gerbang tol Cikampek Utama, dan sebelumnya Adi Wahdi langsung dari Karawang, Jawa Barat. Sehat-sehat selalu teman-teman.